Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang proyek Bandara Komodo Labuan Bajo. Perkenalkan, saya dari kelompok 12. Nama Odysha Zalfa Zeskia Putri dengan NIM 01021282328056. Executive Summary. Proyek pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo adalah upaya strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas udara, terutama untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Proyek ini dinilai sangat layak secara ekonomi dan sosial karena berperan sebagai pintu gerbang utama pariwisata NTT. Meskipun membutuhkan investasi awal yang besar, diperkirakan sekitar 3 triliun untuk pengembangan awal. Proyek ini memiliki potensi pengembalian modal yang kuat melalui pendapatan bandara dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi wilayah. Lalu, apa sih kesimpulan utamanya? Proyek pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo secara teknis telah memperluas landasan pacu hingga 2.650 meter dan siap untuk pesawat wide body dan meningkatkan kapasitas terminal menjadi 1,1 juta penumpang per tahun. Dengan kelayakan finansial kuat melalui IER 15,65% di atas diskon rate umum. Investasi awalnya merupakan 3 triliun serta masa konsesi 25 tahun yang memproyeksikan pendapatan hingga dengan 5,84 triliun. Secara ekonomi dan sosial, proyek ini memberikan manfaat signifikan berupa peningkatan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan ekonomi NTT. Meskipun menghadapi risiko moderat seperti fluktuasi jumlah wisatawan, isu pengadaan lahan, dan tantangan infrastruktur, serta pengolahan sampah, rekomendasi utama mencakup penambahan rute penerbangan internasional, perbaikan infrastruktur pendukung DPSP, serta sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk optimalisasi berkelanjutan. Objektif proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas terminal dan pergerakan pesawat untuk menampung lonjakan wisatawan, sekaligus mengubah status bandara menjadi internasional guna menarik penerbangan langsung dari luar negeri. Langkah ini mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP yang sangat strategis. Selain itu, proyek diharapkan mampu menciptakan efek pengganda atau multiplier effect yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional, memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata dan pergerak ekonomi. Adapun analisis aspeknya, proyek ini menunjukkan kelayakan finansial dengan pendapatan tahunan itu sekitar 180 sampai 220 miliar dan payback period 17 sampai 19 tahun, serta memberikan manfaat ekonomi sebesar 1,8 triliun dalam 10 tahun melalui peningkatan pariwisata. Dari sisi lingkungan, proyek ini mendukung pengurangan emisi dan efisiensi pesawat dan pengaturan slot penerbangan.
Secara sosial, proyeksi penumpang harian mencapai 10.000 sampai 15.000 orang yang meningkatkan aksesibilitas Labuan Bajo sebagai hubungan utama regional. Pertumbuhan kunjungan wisatawan diperkirakan meningkat 20-35% setiap tahun, mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi berkelanjutan di daerah tersebut. Adapun analisis skop, yaitu ruang lingkup proyek meliputi peningkatan kapasitas terminal hingga 10.000 sampai 15.000 penumpang per hari dan penambahan slot penerbangan serta perubahan status bandara menjadi internasional dengan standar fasilitas yang lengkap. Proyek ini tentu mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan target peningkatan kunjungan wisatawan dari 20-35% per tahun dan menciptakan manfaat ekonomi senilai 1,8 triliun dalam kurun 10 tahun untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Backgroundnya, Bandara Komodo berperan penting sebagai akses utama bagi wisatawan domestik maupun internasional untuk mengunjungi Labuan Bajo. Gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Jumlah penumpang di Bandara Komodo mengalami kenaikan signifikan dari 166,888 penumpang pada 2015 menjadi 694,015 penumpang pada 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,14% per tahun. Pengembangan ini dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dari data demand, data tahun 2018 hingga 2024 jumlah penumpang per hari dan pendapatan bandara mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Penumpang harian naik dari 7.000 pada 2018 menjadi 11.000 pada 2019, lalu turun ke 8.000 pada 2022, dan mengalami naik menjadi 10.000 pada tahun 2024. Pendapatan mengikuti pola serupa meningkat dari 110 miliar pada 2018 ke 155 miliar pada 2019, lalu turun 120 miliar di 2022 dan naik kembali ke 150 miliar pada 2024. Penurunan pada 2022 merupakan faktor dari COVID-19. Kompetitif analisis. Bandara Komodo Labuan Bajo memiliki keunggulan strategis sebagai satu-satunya akses udara utama menuju Taman Nasional Komodo. Meskipun harus bersaing dengan Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali dan Bandara Lombok yang lebih mapan dari segi volume dan infrastruktur, Labuan Bajo tentu lebih unggul berkat daya tarik alam yang eksklusif. Pengembangan bandara ini dirancang untuk menghilangkan kebutuhan perjalanan transit melalui Bali atau Lombok, sehingga Labuan Bajo dapat berperan sebagai pintu masuk internasional mandiri dan meningkatkan daya saingnya secara langsung di pasar pariwisata global. Proyek ini diperkasai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan skema KPBU. Masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama berupa peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Adapun analisisnya, yang pertama adalah resiko dari proyek Bandara Komodo, yaitu meliputi okupansi tidak stabil akibat fluktuasi wisatawan. Lalu strategi mitigasi, mencakup peningkatan kapasitas runway dan terminal baru untuk penerbangan internasional. Untuk optimalisasi pengembangan Labuan Bajo direkomendasikan penguatan integrasi tiket digital multimoda yang menghubungkan Bandara Komodo dengan dermaga Pink, ASDP, LRT Laut, serta rute darat ke Taman Nasional Komodo Rinca Padar. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi singkat dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.